Baik, perkenalkan nama saya Aulis Nadewaru dengan NIM 10202401. Di sini, di video kali ini, saya akan memaparkan materi jangkauan, simpangan rata-rata, varians atau tunggal, dan simpangan baku atau tunggal. Nah, jangkauan. Yang dimana perlu kita ketahui bahwa jangkauan satu data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari satu data. Jangkauan juga sering disebut dengan rentangan atau range. Jangkauan nilai tertinggi sama dengan nilai terendah dalam analisis data statistik. Jangkauan merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang sederhana, namun sangat berguna untuk memahami sebaran atau distribusi data dalam suatu kumpulan data. Jangkauan digunakan untuk melihat selisih antara nilai minimum maksimum dalam suatu data, sehingga dapat memberikan gambaran awal tentang seberapa luas variasi dalam data tersebut. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung jangkauannya, yaitu jangkauan sama dengan data maksimum dikurang data minimum. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sekumpulan data adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Dalam analisis statistik, memahami variabilitas atau penyebaran data sangat penting untuk menilai sejauh mana data yang menyimpang dari nilai pusatnya. Nah, salah satu ukuran penyebaran data yang sering digunakan adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata menggambarkan seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu distribusi menyimpang dari nilai rata-rata atau mean. Dalam praktik statistik, penggunaan simpangan rata-rata bisa menjadi pendekatan awal dalam memahami variabilitas data. Namun, untuk analisis yang lebih akurat, simpangan baku untuk ragam atau varians lebih direkomendasikan. Oleh karena itu, pemilihan ukuran penyebaran data harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks penelitian. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menghitung simpangan rata-ratanya. Itu pertama, hitung rata-rata atau mean tinggi badan. Kedua, hitung selisih setiap data dari rata-rata atau absolut. Ketiga, jumlahkan semua nilai absolut selisih. Dan keempat, hitung simpangan rata-ratanya. Nah, di sini juga ada cara menghitung jangkauan di Excel. Pertama, buka dulu Excel. Kedua, buatlah data tunggal yang akan dihitung jangkauannya. Ketiga, untuk menghitung jangkauannya, ketik max, lalu blok data yang akan kita cari nilai tertingginya. Nah, selanjutnya kita ketik min, lalu blok data yang akan dicari atau nilai terendahnya. Nah, kemudian tekan enter, maka hasil jangkauan dari data tersebut akan muncul. Varians atau tunggal. Varians dan standar deviation adalah dua ukuran rata-rata itu yang tidak tertimbang posisi data terhadap rata-ratanya, sehingga menunjukkan seberapa besar simpangan pengamatan terhadap rata-ratanya. Varians juga merupakan salah satu ukuran dispersif atau penyebaran dalam statistik yang menggambarkan sejauh mana data dalam suatu himpunan menyimpang dari rata-ratanya. Semakin besar nilai varians, semakin besar pula penyebaran data. Sedangkan jika varians kecil, maka data cenderung lebih terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Di sini pun ada langkah-langkahnya menghitungnya. Yang pertama, hitung dulu rata-rata atau min. Kedua, hitung selisih tiap data dari min, lalu kuadratkan. Dan selanjutnya jumlahkan semua nilai selisih-selisihnya. Nah, di sini juga ada cara menghitung varians atau tunggal di Excel. Yang pertama, buka Excel. Kedua, buatlah data tunggal yang akan dihitung varian. Ketiga, untuk mencari variansnya, ketik var, lalu blok data yang akan dicari varians kemudian. Lah, kemudian klik enter, maka varian dari data tersebut akan muncul. Simpangan baku atau tunggal. Simpangan baku mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Simpangan baku dapat juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Simpangan baku menunjukkan tingkat variabilitas atau penyemaran data. Semakin besar nilai simpangan baku, semakin besar variasi dalam data tersebut. Sebaliknya, nilai simpangan baku yang kecil menunjukkan bahwa data tersebut lebih homogen dan lebih dekat satu sama lain di sekitar rata-rata. Nah, di sini ada cara menghitung simpangan bakunya, itu pertama buka dulu Excel, kedua buatlah data tunggal yang akan dihitung simpangan bakunya, lalu ketiga
Untuk menentukan simpangan bakunya, ketik save atau cdef lalu blok data yang akan dicari simpangan baku. Lalu enter, maka keluar simpangan baku dari data tersebut. Nah, masuk ke kasus yang mana kasus pertama yaitu mahasiswa MIK membuat waktu respon atau dalam milidetik dari 11 server untuk 5 permintaan yaitu 120, 150, 135, 160, dan 125. Hitunglah jangkauan dari data waktu respon server tersebut. Ya, kita bahas itu jangkauannya. Pertama, nilai terbesarnya 160, lalu nilai terkecilnya 120, dan jangkauannya 160, 120 sama dengan 40. Nah, jadi variasi waktu respon adalah 40 milidetik, yang merupakan selisih antara waktu respon terlama atau 160 dan tercepat atau 120. Lalu masuk ke kasus yang kedua, ukuran file dalam KB tugas kuliah dari 4 mahasiswa MIK yaitu 550, 620, 580, dan 600. Nah, hitunglah jangkauan simpangan rata-ratanya, varians, dan simpangan baku dari data ukuran file tugas mahasiswa MIK tersebut. Ralat, jadi hitunglah jangkauan dari ukuran data file tugas mahasiswa tersebut. Nah, mari kita bahas jangkauannya, yaitu nilai terbesarnya 620, nilai terkecilnya 550, jangkauannya 620 kurang 550 sama dengan 70. Nah, perbedaan antara ukuran file terbesar yaitu 620 dan terkecil yaitu 550 adalah 70. Nah, ini menunjukkan adanya variasi dalam ukuran file tugas yang dikumpulkan. Masuk ke kasus yang ketiga, yaitu jumlah error yang ditemukan dalam 6 modul kode program mahasiswa MIK, yaitu 5, 8, 3, 7, 6, dan 4. Nah, jadi pertanyaannya, hitunglah jangkauan dari data jumlah error dalam kode program tersebut. Mari kita bahas yaitu jangkauannya. Nilai terbesarnya dulu yaitu 4, ya lalu nilai terkecilnya yaitu 3, dan jangkauan 4 kurang 3 sama dengan 6. Jadi jumlah error bervariasi dari 3 hingga 4 dengan jangkauan sebesar 6. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kualitas kode antar modul. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.